Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pengajian kita. Ini merupakan doa daripada pengarang kitab di akhir daripada susunan ataupun karangan daripada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma wa rizqan halalan thayyiban. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam. Dan aku harap akan Allah bahwa memberi taufik Ia mengikhlaskan amalku, yakni qasad amal itu liwajhillah, itu wahdah sendirinya Allah, dan ikhlas itu sebab bagi kelepasan daripada haru-hara kiamat, dan yaitu wajib aini atas tiap-tiap mukallaf pada sekalian taatnya. Lalu pengarang kitab ini memohon kepada Allah, hendaknya Allah memberikan taufik kepada beliau. Arti taufik, menempatkan beliau pada tempat orang yang ikhlas di dalam mengarang suatu karangan ilmu tauhid ini. Karena keikhlasan itulah merupakan modal utama agar kita terlepas daripada berbagai macam peristiwa kiamat. Maka keikhlasan di dalam berbuat taat, keikhlasan di dalam berbuat kebaikan itu wajib aini, mesti ada kepada setiap pribadi yang berbuat kebaikan itu. Karena Allah menerima kebaikan seorang hamba apabila kebaikan itu dibarengi dengan keikhlasan. Oleh karenanya, yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya kebaikan, yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya ketaatan, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah keikhlasan daripada orang yang berbuat walau amal ketaatan itu sedikit. Maka lebih berkualitas sedikit amalan dibarengi dengan ikhlas daripada banyak amalan tetapi tidak sedikit pun terdapat ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiada menerima ia daripada amal itu, tiada disuruh akan mereka itu, melainkan karena menyembah oleh mereka itu akan Allah, padahal ikhlas mereka itu baginya agama yang sebenarnya. Wa ma umiru, tidak mereka itu diperintahkan oleh Allah illa kecuali liya'budullah, supaya bahwa mereka itu menyembah akan Allah mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas mereka itu di dalam menyembah Allah Ta'ala. Karena hanya yang demikian itulah agama yang sebenarnya, kata Allah. Maka bila mana kita melaksanakan perintah Allah tanpa dibarengi dengan keikhlasan, maka amalan tersebut akan sia-sia. Sesuai dengan sabda Rasulullah, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa ma batagha bihi wajhah. Tiada menerima ia daripada amal itu
sama ada sembahyang dan zakat dan puasa dan haji dan lainnya, melainkan barang yang ada ia ikhlas dan barang yang mentuntuti dengan dia karena Allah. Artinya apa saja ketaatan itu baru diterima oleh Allah bila ketaatan itu dibarengi dengan ikhlas. Tak buat sembahyang, tak buat puasa, tak buat zakat, tak haji, berbagai macam amal kebaikan tanpa dibarengi dengan ikhlas, la yaqbalullah, tidak akan diterima oleh Allah. Maka amal kebaikan itu akan diterima oleh Allah, kata Rasulullah, apabila dibarengi dengan ikhlas. Makanya dalam tiap tak buat ibadah, tamu doa kepada Allah. Segolom getanyo tatamong di dalam ibadah, ya Allah, nebi taufik kelun sehingga ibadah yang lun pubuatnya bit-bit berdalam keadaan semata-mata karena draw ni, ya Allah. Bebit-bit semata-mata ikhlas untuk draw ni, ya Allah. Nyan pajan tamu doa sebelum kita masuk dalam ibadah tersebut. Melakai ba Allah Ta'ala. Karena haik tapu buat tengku. Andai kata hana bantuan Allah, tidak akan mungkin mampu kita melakukan sebuah kebaikan. Apabila tidak dibantu oleh Allah, tidak mungkin kita melakukan sebuah kebaikan benar semata-mata karena Allah apabila tidak ada bantuan daripada Allah. Maka tapu buat ibadahnya karena perintah Allah, tujuan kepada Allah, dan tamulake dia kita nyoba Allah tu berdua mahan-han mampu. Bermula yang benar pada ikhlas itu tiada kasih ia menilik manusia elok amalnya, dan tiada benci ia melihat oleh manusia atas jahat amalnya, dan tiada hirau ia dengan keluar martabatnya, yakni gugur martabatnya daripada hatinya makhluk. Yang dimaksud dengan ikhlas, apapun kebaikan yang dia lakukan bukan tinjauan untuk mendapatkan kemuliaan dan pujian daripada manusia. Kon kenal yang namanya yang ipu buatnya selama menteng betoi atas genari Allah, selama yang beliau lakukan itu sebuah kebaikan, puku ipu jawa lega, puku jihina lega, puku jifitnah lega, puku jikun lega, hana kalat. Dia melakukan kebaikan bukan mengharapkan pujian makhluk. Ketika dia itu melakukan kebaikan, apakah makhluk itu memujinya? Dia tidak merasa terpuji. Apakah makhluk itu menghinanya? Pula tidak merasa hina. Apakah dengan melakukan kebaikan tersebut malah rendah martabatnya dalam pandangan orang lain? Biarlah rendah martabat. Karena yang beliau harapkan tingginya martabat di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Nyawa baru kepenan dengan ikhlas. Pubuat marangkapu semata-mata karena Allah. Ipu jawa ke ipu jawa, hana ipu jawa ke hana. Walau dipu jawa tidak merasa terpuji. Dihina ke dihina, ke hana dihina ke hana. Walau dihina tidak merasa terhina. Bahkan terkadang dengan penyebab kita melakukan sebuah kebaikan tersebut menjadi rendah martabat, hilang kawan dan sebagainya. Nah, itu bukan hana. Gara-gara li kita nyota buat sebuah kebaikan yang demikian, tepak ngon-ngon tu, maka kita hilang sahabat, maka kita hilang saudara dan sebagainya. Selama itu sebuah kebaikan, laksanakanlah. Karena yang kita harapkan bukan pujian daripada makhluk. Yang kita harapkan hanyalah pujian semata-mata daripada Allah. Nyawa menyenap patokan lagi nyawa kita nyawa ka ikhlas tu. Nyawa model lagi nyawa ke yang cukup baik kita nyawa terapkan tu. Menyepegah cukup mudah tu. Untuk menerapkan dalam kejadian cukup sulit. Melakukan sebuah amal kebaikan semata-mata karena Allah ini merupakan suatu perbuatan yang sangat sulit. Sitkana muterih lamate itu. Yang baru hanatat ku cungok tak ibadah. Urangnya mulai ku cungok pakon. Rupanya na yang lain di samping tu. Apalagi menyuruh tadang hina baksa pertama di masjid jamnya, pah ikut CCTV ni cukup bahaya lah. Nyo kadang sina urung kala ni dalam. Atawannya sina terekam.
Menyekurung pah malai di tepa sawak maka tak pupah-pupah. Nya cukup bahaya alam. Yang menyelaginya melakukan kebaikan sama dengan dalam ikhlas. Mentang ingin mempertontonkan baik supaya dianggap baik. Yang dimaksud dengan ikhlas apa tidak baik harus baik. Akan tetapi bukan bertujuan dilihat oleh orang itu baik dan mendapatkan pujian dengan pujian yang baik. Kan kenan tak pubut ti boleh begot. Kapujau ke kapujau, hana kapujau ke hana, nyawa baru ikhlas. Sembahyang lagenyan, jaket lagenyan, puasa lagenyan, sedekah lagenyan. Tapi menyata ke dia watet tati sedekah hana urung kalan, hana tati ti ile sabak undur tu. Oh, tajingu ile hana sokan kalan lam tatari ile lam. Tajingu ile banau ru baru plup tati tak kem juga. Tak pegat waktu urang lam. Nyan hana ikhlas tu, hana ikhlas. Maka aku tegak-tegak untuk menerapkan keikhlasan cukup sulit tengku, cukup sulit, pegah cukup mudah. Termasuk ulun tuan hanakan kedrawan mentang nyo kegetannya kan kedrawan nyo salah dengar. Ikhlasnya wajib untuk kita. Cukup hek tak buat tengku. Maka hati-hati. Dan telah berkata setengah ulama, bermula syirik itu tahannya iman, dan bermula syirik itu tanahnya iman. Kon syirik yo tak ada tulis yo. Rugubuh ya yo syurga mdi. Nyo menyyirik tanah iman kamu tiba yo. Telah berkata setengah ulama bermula syurga itu tanahnya iman, nyan berbetul. Dan pohon kayunya sekalian amal, dan buahnya itu adalah ikhlas. Ini perkataan ulama bukan hadis. Maka tanahnya iman, surga tanahnya adalah iman. Kemudian amalan daripada hamba itu diibaratkan sebagai pohon kayunya surga, sedangkan buahnya ataupun kehasilan yang dipetik di dalam surga itulah diibaratkan dengan ikhlas. Artinya na iman, na amal, tapi hana ikhlas, hana tetemeng sit hasil dalam surga. Tanah kana dalam surga, bak kaya kapuno, tapi untuk tetemeng beile tiap pot bo kaya taya jingu hanjut. Ya, maka untuk menghasilkan kehasilan di akhirat, maka yang utama adalah ikhlas. Terapkanlah semaksimal mungkin nyong ikhlas. Pementang yang tak buat tungku ikhlas. Ke dalam tabantu masalah corona lewetnya ikhlas. Getanyo yang kaduk-duk DPR, yang rencana ya bantu masker kepada masyarakat, berikhlas. Bagian daripada politik kuku kenan. Berikhlas. Begitu pula getanyo masyarakat yang bantu-bantu antisipasi corona, berikhlas. Yang ibadat tunggunya. Yang ibadat. Setiap melakukan sebuah kebaikan semata-mata karena Allah Ta'ala itu adalah sebuah ibadah. Maka ibadah itu ada dua, ada ibadah mahdah dan ada ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah semata-mata hubungan kita langsung dengan Allah, seperti salat, puasa, itu ibadah mahdah. Sedangkan ghairu mahdah membantu saudara kita yang sedang musibah, nyota bantu lawit nyo keadaan yang tengah bergejolak yang lagi nyo rupa nyo ibadah. Yang kenang-kenang jaket mekat, nyo kaja tatajil hana apa jet boh bubagah untuk tabantu urang-urang yang kapu gekenyan ODP geket, bantu pedebia jaket bagah-bagah ta'jil zakat hana masalah nunggu. Nyo ke masalah kita nyo beramal kebaikan,
hubungan dengan manusia tapi kaitnya dengan Allah Ta'ala. Inilah yang dinamakan dengan ghairu mahdah. Ibadah yang hubungan tidak langsung dengan Allah tapi ada kait sangkut pautnya dengan manusia, tetapi balasan tetap dari Allah Ta'ala. Ini kesempatannya. Mudah-mudahan ada pertanyaan, silakan. Waalaikumsalam. Baladina. Hana kalon kenan, kalon ate urung buat yang terpesau si pelaku dan Allah Ta'ala. Sedangkan orang lain tidak ada yang tahu bahawa kita yang melakukan ini sangat ikhlas atau kita yang melakukan ini tidak ikhlas. Hana terbuat. Maka menyatanak pelemah bak semayang katanya cukup ya kelah hana tak usaha. Kadang si rencana nak pelemah bak urung samping katanya cukup kucung hana ikhlas sih. Tanak pelemah puasa katanya cukup ikhlas maka awat tak budah bungah tajak kalimi tu mana. Kadang si tak kenang sawo berkelap. Nampak puji dah hana saudara yang tepu ikhlas ataupun hana diri si pelaku dan Allah Ta'ala. Drawa ke drawa wate tapu buat sabah kebaikannya pu semata-mata karena Allah ataupun ada karena yang lain. Nyawa tak hana saudara. Maka karena hana saudara lagi tanya besi udzon sid. Bantakala nurung hana geuyunun. Sok-sok tasawuf hanjir menan. Kadang bibi tasawuf saudara. Yang saja yang baksa pertama sebab tengah abu-abu maka dia merikut cuma ke semayang hanjir tak kemenan saudara dalam detik yang bibi ikhlas walaupun baro-baro sana ikhlas mecut pi. Maka tidak boleh syuudzon karena tidak ada yang tahu keikhlasan seseorang dalam berbuat kebaikan kecuali si pelaku dan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Nala illau. Silakan. Putra nama masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tunggu tunggu yang kami muliakan dan para jemaah yang masih kami banggakan. Jadi kami ini ingin menanyakan sebuah pertanyaan dari sebuah saudara kami tentang menyangkut masalah yang sedang kita alami sekarang, yaitu tentang umat sekarang. Jadi tentu saya ada satu pendapat dari salah seorang saudara saya bahwa ajakan untuk tidak salat jamaah ke Jumat dan itu merupakan hasil ijtihad para ulama kita di masa dan sekarang. Padahal lebih dianjurkan daripada pada kemaslahatan. Padahal kita lihat NKRI ini penerapan dilakukan dengan kafah keseluruhan justru mengarah pada cacat argumentasi. Pasalnya virus ini belum terdeteksi seluruh penduduk Indonesia sehingga masalah dan mafsadah tidak berimbang. Mafsadah yang ditimbulkan oleh COVID masih berubah atau belum datang. Kesimpulan aja. Jadi kesimpulannya itu kan jadi yang kita lihat sekarang bahwa ini kan masalah ini kalau terlalu berat masalah virus. Jadi kan berbeda halnya dengan di Jakarta itu yang memang sudah berat. Jadi bagaimana penerapan yang dilakukan itu bahwa ditiadakan salat Jumat dan ditiadakan salat berjamaah di daerah kita khusus.
Jadi intinya dengan merebaknya isu virus corona, apakah benar ataupun tidak benar bahwa wajib menutupi seluruh masjid, tidak wajib salat Jumat, boleh salat zuhur di rumah dan tidak boleh salat berjamaah. Yang inti dengan merebak isu corona, dia tersemayang leho ke gelantau semayang masjid, sebagaimana merebak bahawa MUI dan MPU memfatwakan boleh salat zuhur di rumah, tidak wajib salat Jumat. Maksudnya kan menang ya. Menurut pribadi ulun tuan sendiri, fatwa tersebut tidak berlaku kepada seluruh tempat. Itu menurut pemahaman ulun tuan. Tapi cuma berlaku kepada daerah-daerah yang sudah positif merebaknya virus corona. Yang pertama ini. Karena apabila fatwa MUI ataupun MPU umum fatwa tersebut kepada seluruh daerah, maka kurang cocok. Yang menurut pribadi ulun tuan, kurang cocok. Nah dalil tunggu hadis daripada Aisyah, riwayat daripada Bukhari dan Muslim, yang ditanyakan oleh Aisyah tentang penyakit taun kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, penyakit taun itu penyakit yang diturunkan oleh Allah dari langit, dan wajib kepada orang yang tertimpa penyakit tersebut tidak boleh keluar daerah. Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menjelaskan tidak boleh keluar rumah ke masjid. Yang Rasulullah katakan tidak boleh keluar daerah. Hadis tersebut menunjuki kepada person, artinya kepada pribadi yang ka kenang hanya tebiah lain, yang belum kenang ada masalah. Bahkan ujung daripada hadis tersebut, apabila kita telah waspada, antisipasi daripada penyakit taun tersebut, tapi tetap Allah menempatkan penyakit itu kepada kita, kita melewati penyakit tersebut dalam keadaan sabar, maka lalu meninggallah dia dalam keadaan pahala syahid, kata Rasulullah. Ada hadis yang lainnya, Rasulullah pernah berbai'ah dengan seorang sahabat yang mendukung perjuangan Rasulullah, tapi orang tersebut terdapat penyakit yang menular. Kemudian Rasulullah tidak bersalaman dengan beliau. Ada hadis itu jelas beliau itu terdapat penyakit menular, makanya Rasulullah tidak bersalaman. Nyo berbeda dengan kita nyo sama-sama kabrok dan cangdron ke corona, drog hana tingan kegop tinggal corona, maka jihana gemah desa. Nyo bahaya, nyo bahaya nyo menyekegop taduga kenang corona, sedangkan dro hana tingan nyo suudon dau sah nyo degah-degah kah. Kemudian dikuatkan oleh ulama kita hadis tersebut dengan kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih. Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan. Maka perlu diingat, perlu digarisbawahi, kaedah tersebut berlaku bila melengkapi sekurang-kurangnya dua syarat. Syarat yang pertama, kaedah itu dapat diberlakukan apabila mafsadah yang dimaksudkan itu muhaqqiqah, sudah pasti, bukan mafsadah mauhumah yang masih diduga-duga, yang masih disangka-sangka. Yang kedua, kaedah itu dapat diberlakukan apabila
mafsadah tersebut dengan maslahah seimbang ataupun lebih besar tingkatnya mafsadah daripada maslahah. Artinya, apabila mafsadah tersebut mauhumah, masih diduga-duga terjadi, belum pasti hakikah, maka kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih kurang tepat. Saya ulang, apabila mafsadah tersebut masih diduga-duga, belum pasti, maka kaedah darul mafasid muqaddamun ala jalabil masalih itu kurang tepat. Yang tepat apa kaedahnya? La yajudu ta'tilul masalih al-muhaqqiqati awil ghalibati khaufan min wuqu'il mafasidi al-mauhumati awin nadirah. Tidak boleh ta'tilul masalih, membiarkan kemaslahatan muhaqqiqah yang telah pasti, awil ghalibah ataupun yang telah ghalib terjadi, khaufan karena khawatir, karena takut, min wuqu'il mafasid daripada terjadi kerusakan, mauhumati awin nadirah yang masih diduga-duga, awin nadirah yang belum tentu terjadi. Tidak boleh membiarkan begitu saja kebaikan yang telah pasti dengan penyebab khawatir tertimpa kerusakan yang masih diduga-duga. Itu yang lebih cocok. Ataupun kaedah lain dalam maksud yang sama tapi lebih ringkas. Al-maslahatul muhaqqiqatu muqaddamun ala mafsadatil mauhumati. Kemaslahatan yang telah pasti itu perlu didahulukan daripada kerusakan yang belum pasti. Ceritakan tu jino, virus corona di kota Luxmawe khususnya, kah pasti? Galang. Tawa-tawa yang kenang, hana mutawa bilang. Katro kenang, hana micepu bilang. Sama dengan kerusakan yang belum pasti. Maka menyetekedi pemerintah mengambil kebijakan tutup semua masjid, tidak wajib Jumaat. Yang wajib salat zuhur di rumah, itu terlalu gegabah. Perlu dikaji ulang kaedah tersebut. Nyen kagegabah datang. Karena kita belum pasti terdampar virus tersebut. Maka han cocok kaedah darul mafasid yang cocoknya. Ja Jumaat maslahah ka pasti. Ja jamaah maslahah ka pasti. Ikut pengajian maslahah ka pasti. Ikut zikir maslahah ka pasti. Sedangkan virus corona yang merebak belum pas, maka didahulukan yang pasti. Apabila dijadikan dengan kias aulawi sebagaimana merebak isu lawitnya, dikias dengan kias aulawi. Sebagaimana hana wajib bagi getanyo tajak Jumaat menyaujian jut ku kuto gaki, menyetekedi sakit atau getanyo na penyakit yang menular hangga bijak Jumaat takut menular bagop. Ingat, ilat tersebut itu ilat personal, bukan ilat komunal. Makna personal, ilat yang berlaku bagi bukan komunal, bukan berlaku untuk semua orang. Hanjut ya umur sejid, kagak nyan sidra wakana ganyan sakit. Yang lain wajib ya hana sakit. Nyoba salah hantu. Hanjut ya umur sejid, hana wajib ya umur sejid kagak nyan pakon. Karena jet kukuto, karena gajang-gajang ngang tepak ngang tangan, bagi tanyo ngang mata. Hana berlaku.
Hana wajib dia masjid ke ganyan karena beliau memiliki penyakit kusta dan sebagainya. Yang lain yang tidak. Maka ketika terjadi penyakit taun pada masa Rasulullah, Rasulullah tidak pernah memerintahkan tutup masjid. Tidak pernah memerintahkan boleh salat zuhur di rumah. Hana. Yang Rasulullah perintahkan, dia itu tidak boleh keluar daerah. Tujuan supaya bek menular ke urang lah. Maka apabila dikiaskan masalah isu virus corona, karena kerusakan virus corona lebih besar daripada sakit biasa. Kerusakan virus corona lebih parah mafsadahnya daripada hujan. Kerusakan virus corona lebih parah daripada penyakit buduk yang menular. Mudung ujian jet lehop hana suah ja masjid, mudung sakit lagi tanya hana suah ja masjid, apalagi merebak isu corona, lebih aula hana wajib jab Jumaat masjid. Nyan keliru. Bahkan keliru, isi corona untuk umum. Sedangkan masalah yang ada dalam masalah tadi itu untuk person, per pribadi. Maka tidak cocok dijadikan ilat. Karena apa kan? Barosah dijadikan kias furu' bahagian daripada asal. Maka dinamakan dengan kias aulawi medum je jeut hana tajak Jumaat, apalagi nyaw jeut laganya menyebab surah sama-sama ma'ani ilat. Nyo hana sama ma'ani ilat. Je ma'ani je untuk person, menyonyo untuk umum. Hana sama. Baru sama mudum takun hanjut. Apalagi tagliwang. Mudum takun hanjut kurung ci. Apalagi tasipak, itu yang lebih cocok. Karena sama. Itu ilat aulawi. Maka menurut lontuan sebagai urung bangai, nyontut tungku tanyang-tanyang lembak gure-gure lain ba abu-abu, ba abu manan, ba abu asnawi itu ba syajul belam panjang. Menurut bangai lontuan, sang fatwa tersebut tidak berlaku untuk umum masjid. Tapi fatwa itu berlaku hanya kepada masjid yang telah positif terdampar virus corona. Cocok menyekenan, cocok nyan kaedah darul mafasid aula ataupun muqaddamun ala jalabil masalih, bukan untuk seluruh masjid. Maka hati-hati nyo getanyo yang na dalam pemerintah, bithe bak pejabat-pejabat pemerintah baik terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, tanyang bak gure-gure le. Maka top jam malam ulun tuan setuju sedikit tidaknya ka meminimalisir maksiat. Nya hana masalah. Tapi top malam hanjut nabut, hanjut na teuhah masjid, hanjut cocok balun. Menyetop kafe cocok. Top baju kafe, bar, dan cocok. Tapi menyetop masjid han cocok nunggu. Bahkan lebih parah kronis tok masjid hana Jumaat, hana beut, hana jamaah daripada kronis corona. Beratnya kronis. Berarti tutup masjid, tidak ada jamaah, tidak ada salat Jumat, tidak ada zikir, tidak ada pengajian, lebih coronanya daripada corona yang asli. Wallahu a'lam bishawab. Kamu ha? Apa la ilap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Yang kedua masalah dalam hadis juga untuk bersih untuk tutup mulut yang diizinkan ketika uang atau bersih. Jadi kan belum untuk pakai masker tidak seperti Ya. Jadi ketika menjadi imam membaca ayat yang panjang, kalau semata-mata karena Allah
membaca ayat yang panjang bukan karena ingin memperdengarkan kepada jamaah dengan suara yang indah dan mampu dalam menghafalkannya, hana masalah. Yang tergantung kepada draw pribadi. Maka hanjat takun kit wate ke semayang sidro beliau nya karena hana kita nyokalan nunggu kan. Kadang wate ke semayang sidro pi cukup panjang-panjang ayat kecuali bagi diri kita nyo pribadi. Asai sidro si ija punya sidro si ijazah ngkuluhu tak kan. Sam tatemeng dang imum segaga menyekon hal ata wasyamsi kan. Yang pribadi draw adanya kata depun nyo hana ikhlas koronyo. Menyedra insyaallah ada debu. Tapi menyau orang lain hai terjangkau nunggu. Siapa tahu memang beliau kalaganyan sabi han merasa ayat-ayat pendek idza jaa inna ataina araaita ham merasa menyekon hal atas sabihi sekadang tapi menyodro di pribadi dah debu nyo ka kutumung tiga nyo hal ata orangnya nya berarti hana ikhlas menyodro dah debu nya berarti model laganyan hana ikhlas. Kemudian masalah menutup muka dengan masker tidak masalah. Karena tengah lambab antisipasi wajib. Atih bab yang mafsadah yang mahumah. Kerusakan tersebut golong pasti antisipasi wajib. Maka cara antisipasi menurut getanya pribadi. Nah yang menurut urungnya berarti beda mana sah ia takutna baji. Menurut urang je tak pakai masker. Menurut urang je ada cah nama masalah sebab ipa ilua na sabun. Tapi yang penting benar masker. Menurut urang lain lam hana masker ka kutan ni gede ada cah jiat balong yang baik cipiki. Kalau ilam menurut urang lain ilong hana masalah cipiki hana pupua. Yang penting hino mano ngai isu ala ilam. Antisipasi wallahu alam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.